Poin yang kedua adalah Nabi SAW sebagai seorang businessman. Kalau tadi melewati masa muda, umum. Sekarang mengerucut lebih kecil lagi, Nabi sebagai seorang entrepreneur. Sebagai seorang usahawan. Dia menikahi Khadijah. Kalau mau tahu sesukses apa dia menikahi Khadijah itu maharnya 20 ekor onta dengan beberapa uqiyah emas. Di total dalam buku ensiklopedia ekonomi Islam, maharnya 1 miliar. Mudah-mudahan ini tidak didengar oleh calon-calon mertua mahasiswa Bung Hatta. Karena ini merusak harga mahar. Tapi saya mau cerita bahwa itulah dia, anak muda umur 25 tahun yang sangat sukses di bidang usaha. Sekarang salah satu penyebab keruntuhan ekonomi, resesi, memang betul COVID. Tapi salah satunya adalah karena ekonomi itu dikuasai hanya segelintir orang. Bisa dihitung dengan jari. Indonesia ini ekonominya dikuasai orang bisa dihitung dengan jari. Sehingga kalau jari-jari ini rontok, tumbang, maka ekonomi hancur. Maka dalam Islam diajarkan bagaimana ekonomi itu tidak dimiliki sekelompok orang. Bukan kapitalis, bukan pula sosialis. Tapi ekonomi dimiliki oleh setiap person. Ini yang dikembangkan melalui UMKM. Unit kecil mandiri. Usaha yang digeluti oleh, alhamdulillah kita bangga melihat anak-anak muda mulai berani membuka warung kopi. Bahasanya orang dulunya warung kopi, lapau. Sekarang apa? Kafe. Ya terserahlah. Mungkin dia bangga dengan menggunakan istilah Inggris itu. Intinya kan orang datang minum kopi, duduk-duduk ngobrol. Gimana supaya orang bisa datang minum kopi nyantai? Apa yang dijual dari itu? Kalau sekedar kopi, orang di rumah pun bisa. Yang dijual bukan kopinya, suasananya. Ayo kita duduk di warung kopi anak muda di sana. Ada apa di sana? Ada kopi. Ya, kalau cuma kopi di rumah kita pun ada. Di sana ada videonya besar. Oh, ini nggak ada di rumah kita. Di rumah kita cuma ada TV kecil. Ah, di sana TV-nya besar. Kita bisa nonton bola. Kalau cuma nonton bola, lapangan kita lebih besar. Di sana ada TV-nya besar. Dan di sana ada ceramah Ustaz Abdul Somad 24 jam. Namanya Cafe Syariah. Nah, jadi ada sesuatu yang dijual. Ada sesuatu yang dicari orang yang tidak dimiliki di tempat lain. Sama seperti nasi goreng. Ada nasi goreng kambing, ada nasi goreng kecap, ada nasi goreng cumi, ada nasi goreng. Nasi goreng apa yang Anda jual sehingga tidak dimiliki orang lain. Oleh sebab itu Nabi SAW punya keterampilan darah bisnis itu. Dan sebagai seorang Minangkabau itu tidak diragukan lagi. Karena dimanapun kita pergi dari mulai Aceh sampai Papua, jauh saya terbang sampai ke Sorong, begitu sampai di airport Sorong, datang orang melambai tangan. Ustadz, ambo orang Payakumbuh. Mengapa mereka datang jauh-jauh? Bisnis, rumah makan. Ini darah, ini ada mengalir dalam diri setiap pemuda, merantau jauh seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.